biar bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari yang sedikit mendung ini kita masih diberikan rahmat sehat untuk dapat kembali berkumpul ya di pembelajaran instalasi listrik di pertemuan kita yang selanjutnya. Salawat serta salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hafal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada kita syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, sebelum kita mulai kegiatan ini mari kita berdoa sesuai agama yang kita anut yaitu agama Islam. Kepada ketua kelas silakan. Siap. Berdoa mulai. Seperti biasa, sebelum kegiatan belajar ini kita lanjutkan, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada Ananda ya. Ari Gunawan, Randu Fernandes, Muhammad Ikhlas, Wahyu. Ada yang hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran instalasi penerangan listrik ya. Nah, sebelumnya izinkan Ibu menyampaikan sebuah motivasi di mana ini motivasi ini datang dari seorang tamuaker. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Kita maknai bersama melalui beberapa tayangan ini. Ya, hari ini kita sama-sama bertamasya untuk memaknai kalimat dari Tan Malaka. Ya, sama-sama kita lihat potret pendidikan berikut. Ini kita lihat orang yang sedang belajar juga dengan keadaan ya. Mari kita resapi. Selanjutnya, ini juga merupakan hal yang sama. Artinya apa? Sesuai yang disampaikan oleh Tan Malaka. Apa tadi kata? Coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda hari ini. Ananda duduk sudah dengan meja yang bagus. Berarti pendidikan itu merubah pola pandang kita. Bagaimana kita memaknai sesuatu itu kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada sesi berikut, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini penting untuk memperlancar proses kegiatan kita ke depan. Semua setuju membuat kesepakatan? Oke, jika setuju, silakan berikan aplaus. Oke, benar nggak? Di meja Anda masing-masing
sembarangan. Kemudian harus aktif dalam berdiskusi. Kemudian di sini tidak keluar masuk ya, tidak keluar masuk. Oke, ada pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang komponen instalasi listrik. Nah, kalau minggu lalu itu kita sudah memahami tentang aturan instalasi listrik. Itu kalau aturan instalasi listrik kita pakai kuil tahun berapa sekarang? 2011. Ya. Komponen-komponen instalasi Anda bisa melihat di depan ini. Coba kira-kira ini apa aja? Ya. Ini secara umum. Nah, kita akan bahas di sini satu-satu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ya, kita semua peserta didik dapat menganalisa gambar pena instalasi listrik. Kemudian peserta didik dapat mengevaluasi diagram garis tunggal dan diagram pengawas. Ya, akan gambar diagram tunggal dan diagram pengawasan. Kemudian terakhir dapat merencanakan saluran demi. Oke Ananda, sebelumnya Ibu ingin Ananda menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Jujur berarti tidak boleh kan? Setuju? Setuju ya? Mempelajari instalasi pekarangan listrik bangunan data. Apa harapannya nanti setelah selesai? Bisa memaksa. Apa lagi? Harapannya? Apa harapannya lagi? Mana harapannya? Apa Raju? Harapan Raju nanti setelah selesai? Bisa memperbaiki. Apa harapannya? Setelah mempelajari ini? Sebelum kita lanjut materi, kita lakukan quick test di awal. Silakan keluarkan HP yang Anda, berikan akses untuk melaksanakan quick test. Ya, kita quick test. Ini dikirim di grup WhatsApp ya melalui Google. Ya, mau izin ini untuk dihitung dulu. 1 menit lagi selesai ya quick test. Kita tutup quick test. Cukup ya? Silakan dikirim. Oke, kembali kita ke topik. Oke ya. Di sini kita memahami komponen instalasi. Kalau tadi Anda sudah mengikuti fungsi dan kegunaannya. Oke, baik. Lanjut ya. Sini ada sebuah video tentang sebuah instalasi. Mari sama-sama disaksikan. Untuk merancang sebuah sistem instalasi penerangan, ya kita tentunya memerlukan komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat instalasi yang baik. Komponen-komponen instalasi penerangan. Oke, yang pertama kabel listrik. Kabel adalah bagian dari instalasi listrik. Tapi kalau untuk stop kontak apa? Wajib menggunakan 2,5 ya. Itu secara kabel yang kita gunakan itu ada berupa kabel NVA, ada berupa kabel NEM. Ya, tahu bedanya? Oh ya, ini dia. Jelas? Nah, kalau kabel NYA itu dia berinti tunggal. Itu dia kalau NYM. Nah, berdasarkan kuil 2011, ya kalau dulu kita masih memakai yang namanya kuil 2000. Tetapi karena ada perubahan, kemudian ada penyesuaian, akhirnya kita sampai pada bahwa kuil 2011 itu yang mengatur untuk warna itu ada abu-abu, hitam dan
Alia, oke Alia, silakan dibantu. Satu pasang tunggal untuk menghidupkan dua lampu dan kabel paksa dan netral. Keluaran dari kabel paksa dan netral itu 3, 2 paksa dan 1 netral. Masuk ke lampu 2 kabel yaitu kabel paksa dan kabel netral. Begitu dengan lampu berikutnya, kabel paksa dan netral. Iya benar, berikan Akhirnya ini dipasang pada ruangan seperti apa? Ruang apa? Dengan satu lampu ini dengan 2 buah, satu saklar tunggal, tapi dia menggunakan 2 lampu. Ruang tamu dalam dan luar. Ruang tamu dalam dan luar. Kenapa Alia berpikir kalau itu cocok digunakan di ruang tamu dalam dan luar? Karena kan jarak jauh bisa. Kalau di kamar kan ada satu kontak bisa dekat. Jadi kalau di dalam sama di luar tuh Bisa dia sekali bersamaan hidupnya begitu. Ada pendapat lain? Masih ada ya? Pasti ada nih yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa sih harus 2? Misalkan dia di pemberosan atau apa terserah. Iya, ada pendapat lain pasti ya. Silakan. Ya, tunjukin mana lampunya. Ya, itu berapa hitung? Teman-temannya hitung ya. Lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih berdiri di sana. Tunjukkan berapa buah saklar seri. Wow. Coba tunjukkan yang mana. Tuh, hitung bersama. 2. Oke, tunjukkan berapa buah. 5. Oke, berapa yang nampak? Coba, mana? Ya, 1, 2, 3, 4. Karena anak-anak sudah memahami ini, sudah mengamati, sudah tahu sinyal lainnya, berarti sekarang Anda punya tugas, silakan berhitung 1 sampai 4. 3, ulang lagi 1, 2, ulang lagi 1, 2, 4, ulang lagi 2, 3, 4, pas ya. Silakan di posisi masing-masing. Nomor 1 di sini, 2 di belakang, 3. Setuju? Biar refresh kita untuk mengerjakan. Pusing-pusing tujuh keliling, angkat tangan ditinggal, cuk-cuk-cuk, keluar tangan genggam di depan, tegakkan kaki, syuk-syuk-syuk, lepas gigi. Sekarang nggak tahu juga. Sebuah kamar yang dimana di dalam kamar itu ada sebuah saklar saklar tunggal dan 1 buah lampu, kemudian 1 kontak. Perlu anak-anak diskusikan di sini. Kira-kira gimana sih posisi yang tepat untuk kita pasang ya, diskusikan berapa kabel yang akan kita gunakan sebagai penghantarnya, di mana posisi kabelnya. Kita akan lihat, oh iya ini terlalu dekat sama pintu, harusnya ini kita geser. Ya, paham? Paham ya? Ya, kemudian sini ada lampu, di sini ada lampu lagi kan? Berarti di sini ada 1 kontak. Jadi ada satu kontak, ada 1 buah saklar jadi dengan 2 buah lampu. Jadi di sini nih perlu kita diskusikan nih di mana yang penempatan yang cocok ya. Ini penting loh. Kemudian kira-kira kalau kita tempatkan di sini ada kendala nggak? Itu penting. Kalau ada kendala berarti posisinya perlu kita rubah. Itu penting loh. Ya, misalkan 3 ya. Nah, kelompok 3, anak-anak memasang kelompok 3 adalah apa ini? Ada apa di sini? Coba Satu saklar tunggal. mana? Satu saklar tunggal, Ya. 1 lampu, 1 stop kontak. Nah, ini kan Anda posisikan ya nanti. Oh, ini ternyata ini terlalu mendekati pintu jendela ya. Ternyata stop kontak kalau terlalu dekat dengan pintu jendela nanti bisa jadi akan apa? Ya, air semacamnya. Berarti perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Nah, stop kontak apa tadi jawabnya?
Tentang apa? Mana dia? Gambar kelompok 4. Nah, nanti diskusikan kalau lampunya di sini kira-kira cocok nggak? Nah, perlu ada perbaikan. Jadi perbaikannya di gambar kerjaan Anda ya. Diperbaiki. Oke, silakan dilanjutkan. Stop kontak ada di jendela dengan pendekatnya biar lebih jelas kita pindahkan stop kontak di samping saklar agar lebih mudah. Yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju ya? Setuju apa tidak nih? Oke, setuju ya. Oke, berarti nomor 3 secara gambar. Nah, bisa? Oh, Ari Gunawan. Oke, Ari Gunawan, boleh lanjutkan. Diskusi kami komponen yang ada di gambar tersebut yaitu satu saklar tunggal yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan satu lampu. Yang kedua, lampu Ya, silakan ditambahkan modifikasi. Dia kan mana gambarnya yang sudah dikerjakan? Oh iya. Berarti wiring pengawasan ya. Kira-kira ada masalah di ruang pos 1? Apa masalahnya? Oh, biar sama-sama mudah diakses ya. Oke, terima kasih. Saya berikan aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Dewi. Di sini sama-sama ya, teman-teman kita melihat bahwa kelompok 4 itu melihat sebuah berarti perlu digeser. Jadi kelompok 4 tadi mengambil kesimpulan bahwa dia akan memindahkan posisinya sedikit ke belakang gitu. Setuju ya? Yang kelompok lain setuju nggak? Setuju ya? Oke, jika setuju berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali kepada kursi masing-masing karena tadi Anda sudah menyampaikan hasilnya dari diskusi Anda. Dan kemudian juga ya bahwa jadi sekarang kita terima kasih sudah berdiskusi dengan sangat apik ya. Tadi Anda sudah melihat dari sebuah gambar kerja bangunan rumah sederhana itu ada 4 buah proyek ya tadi Anda bahas masing-masing kelompok dan Anda sudah menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan di awal sehingga Anda menemukan masalah itu kemudian sudah dicarikan solusi. Begini, jadi di dalam merencanakan sebuah instalasi itu
kita harus mengamati semua unsur-unsur komponen tersebut. Apakah komponen itu cocok digunakan atau tidak? Kemudian apakah sudah sesuai atau tidak? Kemudian sampai kita menganalisis apakah dari gambar tersebut sudah sesuai nggak sih nilainya? Kemudian sudah sesuai nggak weighting diagramnya? Jadi kalau mengerjakan gambar ini atau mengerjakan sebuah proyek instalasi itu, yang terpenting itu kita harus bisa membaca gambar. Di sini semuanya sudah bisa? Bisa di sini semuanya? Ya, aku yakin juga dan sangat percaya kalau anda semua sudah bisa membaca gambar. Tadi seperti proyek nomor 1 ya di kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian pada pemasangan stok kontaknya ya, sehingga tadi sudah dijadikan solusi. Kemudian kelompok 2 juga begitu, ada yang tidak kesesuaian pas pemasangan lampu. Kelompok 3 tadi ada juga yang tidak sesuai pemasangan stok kontak. Yang kelompok 4 tadi menuntut juga ada yang tidak sesuai. Nah begitu seharusnya kita sebagai seorang perencana itu atau seorang instalasi, selain kita harus bisa memahami semua komponen, selain itu kita juga harus bisa memahami single line-nya, ya, kemudian harus bisa melaksanakan diagram penguatan, kemudian menemukan solusi dari setiap permasalahan. Masalah itu penting. Siap semuanya setuju untuk bisa? Siap ya? Oke, jika Anda setuju, di depan itu ada lembar refleksi. Silakan diisi pada kertas sticky non Ananda itu dengan 2 buah tanda emoticon senyum ataupun sedih. Jika Ananda memahami materi ini dari awal hingga akhir, maka boleh Ananda buat dengan emoticon senyum. Jika Ananda masih kurang memahami, boleh buat dengan emoticon sedih. Berikan waktu 2 menit untuk membuat dan menempel ke depan. Silakan. Senyum aja. Ya, 1 orang sudah menempel, itu Raju ya, berarti Raju setuju memahami dari awal. Menggambarkan pemahaman kita ke depannya dan siap untuk melakukan pemasangan instalasi lebih baik. Setuju? Insya Allah nilainya semua hari ini itu kita berikan nilai di atas KKTP. Setuju? Mau nilai berapa? 90. 100. Siapa yang setuju dengan nilai 100? Angkat tangan. Ya, semuanya setuju dengan nilai 100. Oke, hari ini nilai kita 100. Wow. Untuk membuktikan Ananda dapat nilai 100, kita uji dengan post test ya. Kita uji dengan post test. Siap untuk post test? Ya. Oke, silakan buka aplikasi Ananda melalui Google Chrome. Kita lakukan post test. Oke, jika Anda sudah selesai, kita lanjutkan dengan mengisi form refleksi ya. Ini ada 2 form refleksi. Yang satu ini Ananda nanti akan menilai diri sendiri. Kemudian yang kedua itu menilai Ibu. Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat membuat Ananda mengerti? Jika Ananda mengerti ataupun tidak mengerti, Ananda boleh jawab. Di sini ada rentang skor penilaian.
Berarti saya sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Minggu depan itu akan kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai saluran-saluran pemipaan. Karena hari ini kita belum sampai pada saluran pemipaan, maka minggu depan itu kita masuk kepada saluran pemipaan rumah. Oke, setuju? Sebelum kegiatan ini diakhiri, izinkan Ibu menyampaikan sebuah kalimat motivasi. Gimana di sini? Ketika kamu mengubah pikiranmu, ingatlah untuk juga mengubah dunia. Setuju? Ketika kamu mengubah pemikiranmu, ingatlah untuk juga mengubah dunia. Mulai hari ini belajarlah untuk berpikir ke arah yang lebih baik. Berpikir ingat seseorang yang bersepeda itu apabila dia berhenti mengayuh maka dia akan terjatuh. Artinya apa? Selalu ada usaha di setiap waktu. Mulai hari ini diakhiri, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk semangat kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, ya, Ibu berterima kasih banyak Ananda sudah ikut semua proses dari awal hingga akhir. Ibu percaya bahwa proses ini bukanlah proses yang mudah untuk kita dari awal kita ketemu sampai hari ini kita menyelesaikan pembelajaran. Terima kasih banyak atas semua usaha Ananda. Mungkin apa yang kita dapatkan hari ini belum cukup karena masih ada hari esok untuk kita selalu belajar. Teruslah untuk belajar, jangan pernah bosan. Orang yang malas belajar itu dia pasti akan merasakan sakitnya membodoh. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah ya. Kita tutup kegiatan kita ini dengan